Silakan duduk. Selamat pagi semuanya. Sungguh indah bisa bertemu sebagai saudara seiman, sebagai tubuh Kristus, bisa saling menyapa, bisa bernyanyi bersama-sama. Ya, sungguh suatu hal yang indah. Saya harap Anda menikmati puji-pujiannya sama seperti saya menikmatinya. Kalau Anda tidak menikmati puji-pujian, sungguh disayangkan ya, sungguh disayangkan. Ada musik yang begitu indah, ada kata-kata yang begitu indah. Namun salah satu tujuan kita datang juga adalah untuk belajar firman Tuhan. Ada firman Tuhan yang indah yang akan kita bahas pada hari ini. Karena seluruh firman Tuhan itu indah. Beberapa bulan terakhir saya sedikit break dari Injil Matius karena ada beberapa event ya, seperti mendekatnya HUT, kemudian ada Hari Ibu dan lain sebagainya. Jadi hari ini kita ingin kembali lagi ke dalam Injil Matius. Kita ingin melanjutkan pembelajaran kita akan Injil Matius yang kita sudah tiba di Matius pasalnya yang ke-23. Saja kita buka di dalam Matius pasal yang ke-23. Dan kalau sudah dapat, untuk hari ini kita akan baca 2 ayat saja, yaitu ayat 23 dan ayat 24. Ya, baik. Ayat 23 dan ayat 24. Kalau sudah dapat, saya akan bacakan. Saya pakai TB2. Silakan memperhatikan dengan baik, jemaat sekalian. Demikian firman Tuhan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu, orang-orang munafik, sebab kamu memberi persepuluhan dari min, adas manis, dan jintan. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Hal-hal tersebut harus dilakukan tanpa mengabaikan yang lainnya. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu saring dari dalam minumanmu, tetapi unta kamu telan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Ribuan tahun yang lalu, Engkau pernah mengutus Sang Putra Yesus Kristus, berjalan bersama dengan manusia, mengajar, dan betapa Engkau menyatakan diri. Engkau menyatakan kebenaran. Di tengah-tengah manusia yang bobrok, Engkau memperlihatkan seperti apa kekudusan itu. Dan itu dicatatkan bagi kami. Dan kata-kata teguran-Mu yang Engkau sampaikan kepada orang-orang pada zaman itu menjadi pelajaran bagi kami. Nah, hari ini kami memohon pimpinan-Mu, penerangan dari Roh Kudus, sehingga kami memahami kebenaran-Mu dan bukan hanya mengertinya di kepala kami, tapi melakukannya dalam hidup kami. Pimpin, pusatkanlah perhatian semua kami kepada firman-Mu ini pada saat ini ya Tuhan. Ini kami minta di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Judul khotbah saya hari ini adalah menyaring nyamuk dan menelan unta. Menyaring nyamuk dan menelan unta. Sungguh suatu metafora yang sangat menarik ya, sangat lucu mungkin yang Tuhan kita pakai di sini untuk mengkritik orang-orang Farisi. Kalau Anda masih ingat konteksnya, jadi saya sengaja tidak baca keseluruhan pasal 23 karena panjang sekali, tapi kalau Anda sudah mengikuti program kita, Anda ikutin, kita sudah bahas pasal 23, bahkan Matius ya, dari pasal 1 sampai pasal 23 di sini. Dan Tuhan kita di pasal 23 dengan keras sekali mengkritik ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang merupakan, boleh dibilang, elit politik Yahudi pada waktu itu. Bukan hanya elit politik, tapi elit keagamaan mereka. Dan merekalah yang terutama nanti akan menolak Tuhan kita Yesus Kristus. Banyak orang-orang biasa menerima Tuhan kita. Banyak di antara mereka percaya kepada Yesus. Tetapi pemimpin-pemimpin Yahudi pada waktu itu menolak Yesus. Termasuk orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini. Dan Tuhan memperlihatkan kepada mereka kenapa mereka bermasalah, apa masalah mereka. Tuhan kita melakukan ini dengan kasih, ya supaya mereka sadar akan kesalahan mereka.
Dan kita tidak akan ulang lagi semua yang sudah dibahas, bagaimana mereka munafik, bagaimana mereka banyak hal yang lain yang sudah dibahas. Tapi kita fokus di ayat 23 dan 24 ini. Ya. Tuhan kita memakai suatu metafora, tadi kita bilang, yaitu menyaring nyamuk dan menelan unta. Yang dimaksud menyaring nyamuk adalah, kata nyamuk di sini adalah dari kata, sebenarnya dari kata Yunani, yaitu kata konops. Dan kalau KJV terjemahkan gnat. Jadi tidak harus dalam pengertian nyamuk yang terbang-terbang begitu. Ya. Tapi gnat itu bisa kayak semacam kutu, gitu ya. Pokoknya barang yang kecil, ya, kutu atau larva dan lain sebagainya. Dan ini kadang-kadang bisa ada dalam minuman mereka. Ya, kadang-kadang ada dalam minuman. Dan orang Yahudi yang begitu strict, ya, begitu ketat dengan masalah ketahiran jasmani, mereka bilang, wah, kalau saya minum ini saya menjadi tidak tahir. Jadi mereka akan saring minuman mereka. Biasanya mereka pakai kain. Jadi mereka akan taruh kain, kemudian mereka akan tuang minuman mereka, entah air, entah anggur, atau susu mereka. Mereka akan tuang ke atas sebuah kain, jadi cairannya akan tembus ke bawah, dan kalau ada kutu atau larva atau apa, itu akan tersaring. Ya. Dan begitu mereka peduli dengan ketahiran seremonial mereka, sehingga mereka melakukan hal seperti itu. Tetapi Tuhan kita berkata, oke, kalian menyaring nyamuk, tapi kalian menelan unta. Kalian takut untuk memakan ini kutu-kutu ini, ya, nyamuk atau kutu atau apapun itulah, barang kecil di situ. Tetapi unta yang sebesar itu kalian telan-telan saja. Dan ini bukan kali pertama tentu Tuhan kita merasakan hal seperti itu dari tangan mereka. Sudah sering, ya. Misalnya, di Lukas pasal 13, pernah satu kali Tuhan Yesus menyembuhkan seorang perempuan. Nanti Anda baca di rumah, Lukas pasal 13. Ada seorang wanita katanya, saya yakin wanita ini sudah agak tua, katanya punggungnya bungkuk. Bungkuk, Anda pernah lihat nggak orang, ya, bisa laki-laki, bisa perempuan yang bungkuk sekali, bungkuk, ya, dan dia nggak bisa tegak lagi. Ya, mungkin tulangnya sudah kaku di situ, dan lain sebagainya. Dan Lukas bilang sudah 18 tahun. 18 tahun perempuan itu bungkuk seperti itu. Dan dia datang ke rumah ibadat pada waktu itu, bertemu dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus meletakkan tangan di atas perempuan itu dan berkata kepada perempuan itu, hai perempuan, tegaklah. Saudara, ini bukan penyakit yang tidak kelihatan, ini bukan orang bilang saya sakit kepala, lalu disembuhkan, pung, sembuh, oh sakit kepala saya hilang. Bukan, itu nggak kelihatan, sakit kepala itu nggak kelihatan, saudara. Tetapi ini adalah sesuatu yang organik, sesuatu yang kelihatan. Dan ketika Tuhan Yesus berkata, tegaklah, maka perempuan yang sudah 18 tahun, Anda bisa bayangkan, kakunya, bukan hanya tulang, tapi saraf dan otot-otot di situ. Tiba-tiba perempuan itu tegak, saudara. Dan apa reaksi orang-orang di sana? Mereka bukan bertanya, wow, kuasa apa yang melakukan ini? Wow, siapa dia melakukan ini? Yang mereka tanya adalah, ini hari apa? Yang mereka tanya adalah, ini hari apa? Oh, hari Sabat. Enggak boleh. Enggak boleh menyembuhkan orang pada hari Sabat. Jadi Tuhan Yesus melakukan suatu mukjizat besar, yang ditanya mereka bukan, siapa ini? Kuasa apa ini? Kehebatan dari mana ini? Kan mestinya begitu. Kalau tiba-tiba ada orang di sini sembuh total, saya nggak akan bertanya ini hari apa gitu. Ya bertanya, ini siapa ini yang menyembuhkan ini? Ya, ada kuasa apa? Tapi rupanya ahli Taurat di sini memang berfokus kepada masalah-masalah minor, sehingga mereka kehilangan justru pandangan terhadap masalah-masalah yang jauh lebih penting. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus mengkritik mereka di sini. Kalian ini menyaring nyamuk, tapi menelan unta. Menyaring nyamuk, tapi menelan unta. Sehingga kita harus belajar. Coba kita lihat yang ke-23. Ayat yang 23 dikatakan, celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab kamu memberi persepuluhan dari min, adas manis, dan jintan, tapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Hal tersebut harus dilakukan tanpa mengabaikan yang lainnya. Dari perkataan ini, saya ingin menekankan bahwa Tuhan kita mengajarkan dua hal. Dua hal di sini, saudara-saudara. Yang pertama, Tuhan kita mengajarkan bahwa kita harus memperhatikan dan melakukan
hal-hal yang terutama, hal-hal yang terpenting. Hal-hal yang terutama dan terpenting itu harus kita lakukan, harus kita perhatikan. Kata terpenting di sini dikatakan, tetapi yang terpenting di dalam hukum Taurat, yang terpenting di dalam hukum, saudara. Kata terpenting di sini dari kata barus dalam bahasa Yunani berarti paling berat, paling berbobot. Diterjemahkan penting tidak salah, ya, berbobot ya maksudnya yang paling penting, yang paling utama. Dan hal-hal ini harus kita perhatikan. Ini adalah kesalahan dari orang-orang Farisi. Mereka tidak memperhatikan, Tuhan bilang, hal-hal yang paling penting ini. Hal-hal yang paling utama. Hal-hal yang paling utama dalam apa, saudara? Dalam hukum Taurat. Sebenarnya, bahasa Indonesia sering sekali menerjemahkan hukum Taurat. Ini sedikit mubazir, karena kata Taurat di dalam bahasa Ibrani itu artinya hukum. Itu arti kata Torah. Torah itu artinya hukum, Taurat. Jadi hukum Taurat itu hukum-hukum sebenarnya. Dalam bahasa aslinya ya hukum saja. Dan ketika Alkitab memakai kata hukum, bisa ada berbagai hal yang dia maksud. Bisa yang dia maksud hukum adalah hukum Musa. Itu satu kemungkinan. Hukum Musa itu dicatat dari Kejadian sampai dengan Ulangan. Karena itu adalah kitab-kitab Musa. Tapi hukum bisa juga mengacu kepada seluruh perjanjian lama. Seluruh perjanjian lama bisa disebut hukum. Karena ini adalah hukum Tuhan. Tentu Tuhan punya banyak aturan, punya banyak firman di luar dari Musa. Karena setelah Musa ada Yosua, ada kitab sejarah, ada kitab hikmat, dan nabi-nabi, semua bisa disebut hukum juga. Kadang-kadang ketika disebut hukum, yang dimaksud adalah seluruh perjanjian lama. Tetapi bagi kita hari ini, hukum bukan hanya bisa saja mengacu kepada perjanjian lama, hukum bisa juga mengacu kepada seluruh Alkitab, seluruh pewahyuan Tuhan. Ini bisa disebut sebagai hukum Tuhan. Ini bisa disebut sebagai firman Tuhan. Jadi saudara yang kasih Tuhan, aplikasinya bagi kita hari ini adalah bahwa kita harus memperhatikan dan melakukan hal-hal yang terutama dalam firman Tuhan. Dalam hukum Tuhan. Hukum Tuhan bagi kita adalah dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Dan kita harus tahu apa yang paling penting di dalamnya, apa yang paling penting, hal-hal yang besar, hal-hal yang utama itu harus kita perhatikan, saudara. Nah, supaya kita tidak bingung, kita harus apa itu hal-hal yang utama? Tuhan Yesus ada sebut beberapa di sini. Coba kita perhatikan, ya. Kita perhatikan ayat 23. Dikatakan, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat di sini, hukum dalam hukum kamu abaikan. Yaitu apa? Tuhan Yesus menyebut 3 hal: keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Rupanya 3 hal ini disebut Tuhan sebagai hal-hal yang utama di dalam firman-Nya. Keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Bagaimana kita harus memperhatikan hal-hal ini dalam hidup kita saat ini? Untuk zaman sekarang ini, bagaimana kita memperhatikan hal ini, saudara? Pertama kita lihat dulu, kata keadilan. Ini tidak lazim diterjemahkan keadilan di sini. Kata ini dalam bahasa Yunani adalah kata krisis. Kalau hari ini kita mendengar kata krisis, artinya apa? Krisis ya kita anggap suatu bahaya. Tapi sebenarnya dalam bahasa Yunani kata krisis itu artinya penghakiman. Jadi ini adalah penghakiman. Di dalam terjemahan bahasa Inggris kamu akan sering melihat ini terjemahkan judgment. Jadi penghakiman. Loh, penghakiman, saudara yang kasih Tuhan. Penghakiman. Jadi hal yang terutama, salah satu hal utama di dalam firman Tuhan, di dalam hukum adalah penghakiman. Dan ini harus kita pahami. Kita tidak boleh mengabaikannya. Penghakiman, kenapa penghakiman? Penghakiman ada hubungan dengan keadilan, ada. Elai terjemahkan keadilan. Apakah penghakiman ada hubungan dengan keadilan? Ada. Karena ketika seorang hakim yang maha adil menghakimi, dia menghakimi dengan adil. Dan pasti ada satu standar. Suatu standar seseorang dihakimi, ada suatu standar. Kalau di Indonesia, kita dihakimi berdasarkan misalnya, kalau pidana ya KUHP. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ini standarnya. Kalau kamu terbukti melanggar KUHP pasal sekian, kamu akan dinyatakan bersalah. Kalau kamu tidak pada melanggarnya, maka kamu tidak bersalah. Jadi dalam penghakiman dan keadilan ada hubungan yang erat.
Tetapi ini hal yang harus diperhatikan. Dan bahwa ternyata Tuhan akan menghakimi semua manusia dengan adil. Itu tidak boleh diabaikan. Ini adalah salah satu pesan sentral di dalam Alkitab. Bahwa hey, kamu akan menghadapi penghakiman. Saudara, Anda masih ingat kisah ketika Paulus ditangkap di Yerusalem? Lalu diselamatkan oleh seorang kepala pasukan. Lalu gara-gara ada orang mau bunuh dia, dikirim ke Kaisarea. Kepada seorang Gubernur Felix pada waktu itu. Itu ada di Kisah Para Rasul. Wah, Felix senang ngajak Paulus ngobrol karena dia harap Paulus mau kasih dia uang dan lain sebagainya. Tapi apa yang dikatakan Alkitab? Ketika Paulus mulai berbicara kepada Felix tentang apa? Penghakiman. Ketika Paulus mulai berbicara kepada Felix tentang penghakiman dan kebenaran, maka Felix berkata, lain kali saja. Lain waktu saja kalau saya punya kesempatan baik, saya akan ngobrol lagi dengan kamu. Saudara, dunia tidak suka berbicara mengenai penghakiman. Tetapi kenapa Paulus mau bicara soal penghakiman? Bukankah dia sebagai tahanan, mestinya dia menyenang-nyenangkan si Felix ini. Siapa tahu Felix bisa keluarkan saya, dan lain sebagainya dari penjara, tapi tidak. Karena Paulus tahu ini adalah pesan yang dibutuhkan oleh manusia. Ini adalah hal yang penting di dalam firman Tuhan. Kita tidak bisa berkata, saya tidak mau memberitakan ini. Ada pengkhotbah-pengkhotbah terkenal. Saya masih ingat. Tentu mungkin Anda tahu ya, di Amerika ada yang terkenal seperti Joel Osteen, dan lain sebagainya. Mereka pernah ditanya di dalam talk show di Amerika, bagaimana dengan orang-orang yang tidak mengenal Kristus? Akan pergi kemana mereka? Dan mereka memiliki suatu kesempatan yang baik untuk memberitakan Injil pada saat itu. Tetapi Joel Osteen mengelak dan berkata, ya, bukan porsi saya. Bukan porsi saya untuk mengatakan tentang mereka. Oh, saudara yang kasih Tuhan, bukan porsi kamu. Bukankah kamu pemberita Injil? Bukankah kamu seharusnya menyatakan firman Tuhan? Bukankah kamu seharusnya menyampaikan apa yang utama di dalam firman Tuhan? Sebagaimana Yesus katakan, yaitu keadilan Allah di dalam penghakimannya. Dan bahwa semua manusia akan dihakimi. Dan kalau di Indonesia manusia dihakimi berdasarkan KUHP, maka di dalam kekekalan nanti manusia akan dihakimi berdasarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini akan dijadikan standar bagi kita. Hukum akan dijadikan standar bagi kita. Dan hukum ini akan membuktikan semua orang sudah berdosa. Hukum ini akan membuktikan bahwa kita semua adalah pembohong. Kita semua adalah orang-orang dengan pikiran yang penuh dengan zina. Kita semua adalah orang-orang yang telah menentang Tuhan. Kita adalah pencuri. Kita adalah pembunuh sesama kita. Karena kita katakan kalau kita membenci sesama kita saja, kita sudah membunuh dia. Saudara, ini adalah penghakiman. Ini adalah keadilan. Ini adalah hal utama di dalam firman Tuhan. Tetapi hal utama apa lagi selanjutnya dikatakan? Belas kasihan. Oh, belas kasihan. Ini dari kata eleos. Sekarang kita ada GBA Eleos, saudara. Berapa kali sering ya mengunjungi Immanuel, pinjam ikut membaptis bersama dengan kita. Eleos berarti belas kasihan. Dan ketika kita dihadapkan kepada keadilan penghakiman Tuhan, kita tidak punya tempat untuk sembunyi lagi. Kita tidak punya dalih apapun gugur di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa berkata, Tuhan, si A membuat saya melakukannya. Si B membuat saya melakukannya. Tidak bisa, tidak ada satupun. Tidak bisa kita berkata, Tuhan, iblis membuat saya melakukannya. Oh tidak. Kamu melakukannya. Tidak ada dalih. Tidak ada yang bisa kita dapatkan. Selain satu hal, yaitu apa? Kita hanya bisa memohon belas kasihan. Tuhan, saya memang bersalah. Saya memang bersalah. Saya pantas dihukum. Tidak ada pembelaan Tuhan. Saya harus masuk neraka berdasarkan firman-Mu. Tetapi Tuhan, aku bergantung kepada belas kasihan-Mu. Maukah Engkau menangguhkan hukuman itu? Bisakah Engkau memberikan belas kasihan sehingga aku tidak perlu dihukum? Karena aku bersalah dan aku pantas dihukum. Saudara, dan ternyata belas kasihan itu sudah datang. Belas kasihan itu sudah datang dalam pribadi Yesus Kristus. Dan Tuhan berkata,
Ya, aku akan memberikan belas kasihan kepadamu. Aku sudah memberikannya, yaitu aku mengutus Yesus Kristus. Aku mengutus Yesus Kristus, Putra Allah yang adalah Allah sendiri, untuk datang menjadi manusia, meninggalkan tahta kemuliaannya, untuk lahir di dalam palungan, di dalam kandang, saudara. Kalau Yesus lahir di istana yang paling hebat, kalau dia lahir di dalam tempat tidur emas, dengan katun dan sutra yang paling empuk, dipenuhi dengan segala kemewahan dunia, itu adalah penghinaan bagi dia, dibandingkan dengan sorga. Apalagi ketika dia harus lahir di dalam kandang. Tetapi dia lahir. Dia lahir bukan saja di dalam kandang, dia lahir kepada keluarga yang miskin. Dia hidup, dia tumbuh besar. Yeremia berkata, dia adalah manusia yang penuh dengan kesusahan. Dia menjadi besar. Dan kemudian ketika dia memulai pelayanannya, dia berkata, serigala memiliki lubang, burung memiliki sarang, anak manusia tidak memiliki kepala untuk meletakkan, tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Dan akhirnya matinya, saudara yang kasih Tuhan. Oh, sudah dinubuatkan, matinya ada di antara penjahat. Dia akan dihitung di antara pemberontak-pemberontak. Kita mengira dia kena tulah, dipukul dan dihajar Allah. Padahal, kesalahan kitalah yang ditanggungnya. Dosa kitalah yang ditaruh di atas pundaknya. Itu adalah belas kasihan Tuhan. Kita tidak pantas mendapatkan Yesus Kristus. Kita tidak pantas mendapatkan keselamatan. Tetapi Tuhan berkata, aku mau memberikan belas kasihan. Kalian manusia tidak patut, Tuhan tidak berhutang apapun untuk menyelamatkan manusia. Tetapi Tuhan telah menyediakan keselamatan itu. Saudara, sudahkah Anda menerimanya? Nah, ini kita bicara mengenai hal yang ketiga. Apa hal yang ketiga? Kesetiaan, saudara. Ini juga tidak lazim diterjemahkan kesetiaan sebenarnya. Di dalam bahasa aslinya ini adalah pistis. Dan pistis secara literal berarti iman atau percaya, kepercayaan. Bisa nggak diterjemahkan kesetiaan? Bisa juga sih, karena bertalian semua itu. Ya, percaya, beriman, setia, ini semua ada hubungannya. Tapi pistis biasanya diterjemahkan iman di dalam tempat-tempat lain. Di dalam bahasa Inggris banyak terjemahan akan terjemahkan ini faith. Kesetiaan di sini. Iman. Ketika Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini, ketika dia mati di kayu salib, ketika dia tergantung di antara sorga dengan bumi, dan dia menjadi jembatan antara sorga dan bumi itu, dia menjadi tangga ke sorga yang dilihat oleh Yakub ribuan tahun yang lalu. Di dalam mimpi dia di Betel, dia melihat, aku melihat langit terbuka, dan ada tangga dari bumi menuju ke sorga, dan malaikat-malaikat Tuhan naik turun di atas tangga itu. Tangga itu adalah Yesus. Dialah jalan menuju sorga. Dia tergantung di atas kayu salib. Dan pada saat itu, dia berseru, sudah selesai. Sudah selesai, dia menanggung seluruh dosa dunia. Ia adalah pendamaian untuk dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tapi untuk dosa seluruh dunia. Tetapi tidak seluruh dunia diselamatkan. Kok bisa demikian? Tuhan berkata, lebarlah jalan menuju kebinasaan. Kenapa? Kenapa Yesus sudah mati untuk semua orang, namun tidak semua orang diselamatkan? Saudara, karena Tuhan tidak pernah memaksa orang untuk bersama dengan Dia. Tuhan tidak pernah memaksa orang untuk mau ke sorga. Tuhan menawarkannya. Dan apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib tidak otomatis diterapkan kepada manusia. Walaupun dia sudah mati untuk semua orang. Itu bagaikan dia menyediakan mana untuk semua manusia. Tetapi kalau manusia tidak mau memakannya, maka dia tidak mendapat manfaat. Sama seperti ketika orang Israel digigit oleh ular, dan kemudian mereka mulai mati. Dan mereka berteriak, Musa, Musa, tolong kami. Dan Musa berseru pada Tuhan, Tuhan bagaimana ini? Tuhan bilang, Musa, buat sebuah ular tembaga. Wow, nggak tahu berapa cepat Musa bikin itu. Bikin ular tembaga. Orang sedang mati sekelilingnya. Taruh itu pada sebuah tiang. Dan katakan kepada semua orang, barang siapa melihat ular itu, dia akan sembuh. Tuhan yang benar aja, melihat. Melihat, Tuhan bilang. Bukan didatang diciumin, bukan, melihat.
Bukan ini ya Tuhan, ularnya disiramin air terus kita minum airnya. Enggak. Enggak usah begitu. Melihat. Barang siapa melihat ular itu akan diselamatkan. Segampang itu Tuhan. Melihat. Barang siapa melihat ular itu akan disembuhkan. Lalu ular itu ditancap. Lalu Musa kasih tahu, hei semua yang sudah kena gigit oleh ular. Tuhan bilang, barang siapa menatap ular ini, melihat ular ini, dia akan disembuhkan. Saya nggak tahu, ada nggak yang merasa, yang benar aja, masa ngelihat disembuhin? Ada magic apa ini? Mungkin ada yang tidak mau. Padahal ini terbuka untuk semua orang. Semua orang boleh mendapatkannya. Tapi kalau ada yang tidak mau, dia tidak percaya. Dia bilang, saya nggak percaya. Masa begitu caranya? Musa, kamu cepet deh cari obat itu, penawar. Pergi ke apotek padang gurun. Cari penawarnya, masa disuruh ngelihat ular? Mereka tidak percaya. Oh, hari ini begitu banyak orang tidak percaya. Mereka tidak percaya. Padahal itu yang penting, iman. Ini adalah hal utama, saudara. Tuhan bilang, jangan mengabaikan hal yang utama. Iman. Iman kepada Yesus bahwa kamu adalah orang berdosa yang harus dihakimi. Yesus Kristus adalah belas kasihan Allah kepada manusia, tapi kamu harus menerimanya dengan iman. Kamu harus menerimanya dengan iman. Kamu harus percaya kepadanya. Percaya bahwa dia adalah juru selamat dan Tuhan. Dan berkata, Tuhan, aku menyerah. Aku mau percaya padamu. Ini adalah hal utama. Kita tidak bicara mengenai Anda di gereja. Kita tidak bicara mengenai Anda orang Kristen berapa lama. Banyak orang statusnya Kristen, bergereja, dan sebagainya. Sama seperti mereka orang Israel dulu. Mereka adalah keturunan Abraham. Oh, berapa banyak Tuhan berdebat dengan orang-orang Farisi itu. Mereka kami keturunan Abraham. Tuhan bilang itu nggak ada gunanya. Yohanes Pembaptis berkata, kapak sudah tersedia di bawah akar pohon. Begitu banyak orang melakukan kesalahan yang sama, mereka berkata, saya orang Kristen. Dari kecil saya sudah Kristen, dari bayi saya sudah Kristen, dari perut ibu saya sudah Kristen. Tapi itu tidak ada gunanya. Kalau kamu tidak memiliki iman pribadi kepada Yesus Kristus. Kalau Anda sudah diselamatkan, hal-hal ini tetap adalah hal-hal utama. Coba kita balik. Sekarang bagi orang yang sudah diselamatkan, saya sudah percaya kepada Yesus Kristus. Tuhan, apalagi yang utama bagi saya? Apalagi yang utama? Sama. Keadilan, belas kasihan, kesetiaan, atau iman. Coba kita balik. Tadi kita mulai dari keadilan, penghakiman. Sekarang kita balik. Kita balik dari iman, kesetiaan. Kalau Anda sudah diselamatkan, apa hal utama bagi Anda? Hal utama bagi Anda adalah nomor satu, tetap beriman. Kesetiaan. Coba kita buka di dalam Ibrani pasal yang ke-10. Ada orang hari ini yang disesatkan dengan pemahaman bahwa begitu kamu percaya Yesus satu kali, maka berikutnya kamu murtad lagi, kamu pindah agama, kamu tetap diselamatkan. Oh, tidak ada yang seperti itu. Kita diselamatkan karena kita berada di dalam Yesus Kristus. Dan kalau kita berkata, saya tidak mau lagi berada di dalam Yesus Kristus, maka kita tidak memiliki hidup. Coba lihat Ibrani pasal 10, dari ayat yang ke-35. Ibrani 10 ayat 35, dikatakan apa? Sebab itu janganlah melepaskan kepercayaanmu. Kalau ada perintah jangan melepaskan kepercayaan, berarti bisa nggak dilepaskan kepercayaan? Tentu bisa. Kalau tidak bisa, tidak mungkin diperintahkan oleh Tuhan. Janganlah melepaskan kepercayaanmu, berarti ada suatu bahaya. Ada perintah jangan. Janganlah melepaskan kepercayaanmu. Karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia yang datang akan tiba, dan tidak akan menangguhkan kedatangannya. Namun orangku yang benar akan hidup oleh iman. Ini kata itu lagi, kata pistis. Yang tadi di dalam Matius dikatakan, itu adalah bagian dari hal yang utama di dalam hukum. Pistis, iman, terjemahan kesetiaan tadi di situ.
Orangku yang benar akan hidup oleh iman. Tapi dikatakan, dan apabila ia mengundurkan diri, berarti bisa nggak orang mengundurkan diri? Apabila ia mengundurkan diri, aku tidak berkenan kepadanya. Aku tidak berkenan kepadanya. Ayat 39 adalah ajakan. Namun, kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri. Ada amin, saudara? Kita harus berkata, ya, saya akan mengidentifikasi diri sebagai orang yang di ayat 39 di-encourage, diajak oleh Paulus atau penulis Ibrani di sini. Kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Kalau mengundurkan diri apa? Binasa. Tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Jadi kalau Anda sudah percaya kepada Yesus, puji Tuhan. Apa hal utama bagi Anda? Satu, setia. Setia sampai akhir. Tetap beriman. Ini hal utama, saudara. Apalagi yang kedua, belas kasihan. Kita sudah menerima belas kasihan Tuhan. Yesus adalah belas kasihan Tuhan bagi kita. Maka sesudah kita diselamatkan, hal utama adalah kita harus menunjukkan belas kasihan pada orang lain. Coba kita buka Yudas. Yudas, ayatnya yang ke-22. Kalau Anda bingung pasal berapa, berarti Anda belum sampai kepada Yudas. Yudas, ayatnya yang ke-22. Sudah tahu pasalnya ya? Cuma satu pasal. Saya baca ayat 22 dan 23. Tunjukkanlah apa? Belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah yang lain dengan merenggut mereka dari api. Tunjukkanlah belas kasihan yang disertai rasa takut kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian yang dicemarkan oleh keinginan daging. Kalau Anda sudah menerima belas kasihan Tuhan, apa hal utama bagi Anda? Hal utama bagi Anda adalah menunjukkan belas kasihan kepada orang lain. Menjadi saksi Kristus, memberitakan tentang keselamatan yang dari Tuhan. Tadi sudah kita katakan bahwa Yesus sudah mati untuk semua manusia. Sehingga setiap manusia yang binasa berarti dia menyanyiakan karunia Allah. Oh, betapa sayangnya. Betapa sayangnya kalau kita tahu orang-orang sekitar kita sebenarnya Tuhan begitu mengasihi mereka. Sehingga mati bagi mereka. Dan kita berpikir tentang diri kita sendiri. Ada orang lain yang telah memberitakan Injil kepada kita. Bisakah Anda berpikir kalau misalnya orang yang memberitakan Injil kepada kita itu berkata, saya tidak mau memberitakan. Apa jadinya kita? Ada orang yang sudah berani buka mulut. Ada orang yang memperkenalkan kita kepada Tuhan, kepada kebenaran. Dan kalau kita sudah terima, maka bukankah giliran kita untuk kasih tahu kepada orang lain yang belum mengetahuinya? Ini adalah hal utama, saudara. Ini adalah hal yang penting. Kemudian kita sampai kepada keadilan lagi. Keadilan. Keadilan, kebenaran, ini satu konsep. Coba kita buka dalam Roma. Roma pasalnya yang ke-6. Orang yang sudah diselamatkan. Sebenarnya banyak sekali ayatnya, tapi saya ajak kita baca Roma pasal 6 saja. Roma 6 ayat 12 sampai 14. Ini ditujukan pada orang yang diselamatkan. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Janganlah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk menjadi senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah, sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup. Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Kebenaran sini adalah dikaiosune, bisa juga diterjemahkan keadilan. Sebab dosa tidak akan berkuasa lagi atas kamu, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah anugerah. Saudara, tadi kita bicara mengenai keadilan Allah. Tuhan punya hukum-hukumnya, dan kita semua gagal. Tapi kalau kita sudah diselamatkan, maka sekarang kita diberi kuasa. Kita sekarang dimampukan untuk mengejar kekudusan. Memang kita belum sempurna sebelum kita memakai tubuh kemuliaan.
Tapi sekarang kita mulai bisa mengejar kekudusan. Kita bisa mulai mengejar standar Allah. Belum sampai memang, tapi kita sudah bisa mulai mengejarnya. Sehingga orang yang sudah diselamatkan, hal yang penting baginya adalah mulai membentuk karakter yang kudus. Mengejar kekudusan, mengajar standar Tuhan, menyerahkan anggota-anggota tubuhnya sebagai senjata kebenaran. Tangan saya harus senjata kebenaran. Kalau dulu tangan saya adalah untuk mencuri, sekarang untuk bekerja keras. Dulu tangan saya melakukan kekerasan, sekarang untuk membantu orang. Dulu kaki saya untuk berjalan ke tempat-tempat yang gak beres di tengah malam, entah kemana lagi, ke tempat-tempat yang kurang benar. Sekarang kaki saya berkasutkan kerelaan memberitakan Injil. Kaki saya adalah untuk datang ke gereja setiap hari Minggu, setiap hari Rabu. Kaki saya akan berjalan. Mulut saya tadinya adalah untuk sumpah serapah. Sedikit-sedikit kata-kata yang saya serap dari dunia ini. Saya keluarkan, tapi sekarang mulut saya senjata kebenaran. Ini senjata kebenaran. Ini adalah untuk menyanyi, ini adalah untuk bersaksi. Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu untuk senjata kebenaran. Ini adalah hal yang utama. Hal utama, saudara. Mari kita balik lagi ke dalam Matius pasal 23. Matius pasal 23. Kita sedang membahas tentang hal-hal utama. Tuhan Yesus berkata, "Hei, kalian orang Farisi, kalian yang menyaring nyamuk, menelan unta, kalian sudah mengabaikan hal-hal utama." Tidak boleh, itu tidak boleh. Tidak boleh diabaikan. Kita harus memperhatikannya, kita harus melakukannya. Tetapi saudara, Tuhan kita mengajarkan hal yang kedua. Kita harus melakukan dan memperhatikan hal yang utama. Tapi hal yang kedua adalah kita tidak boleh mengabaikan hal-hal lain. Kita tidak boleh mengabaikan hal-hal yang mungkin dianggap kurang utama. Kalau itu adalah perintah Tuhan, kalau itu adalah bagian dari firman Tuhan, kita tidak boleh mengabaikannya. Coba kita lihat di dalam, kembali, Matius 23 ayat 23. "Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu memberi persepuluhan dari min, adas manis dan jintan." Min, adas manis, ini TB1 sedikit beda ya. Ini TB2 dibilang min. Min itu ya tanaman min. Min, adas manis dan jintan. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Jadi saking telitinya mereka pada waktu itu, mereka kasih persepuluhan, mereka masyarakat agraris waktu itu. Mereka menanam gandum, kalau gandum mereka selesai, mereka akan kasih 1/10. Mereka punya domba, kalau domba mereka gimana-gimana, mereka kasih 1/10. Tapi ada sebagian yang begini, tidak cukup kita kasih atas gandum kita di ladang, mungkin ada sedikit kebun kecil di depan rumahnya, di mana dia menanam barang-barang ini. Min, adas manis, jintan, oke. Jangan tanya saya ini apa, ini barang dapur ya, mesti tanya ibu-ibu. Ini adalah tumbuhan-tumbuhan kecil gitu. Ya. Dan mereka 1/10-nya pun dikasih barang-barang itu. Tetapi sebenarnya saudara, yang Tuhan kritik itu bukan mereka kasih persepuluhannya. Kalau Anda perhatikan di sini, Tuhan tidak bilang, salah, kamu salah kasih persepuluhan min. Tuhan nggak suka min. Bukan. Atau Tuhan nggak suka jintan, mesti kamu kasih gandum aja. Bukan. Bukan itu yang Tuhan permasalahkan. Yang Tuhan permasalahkan adalah mereka mengabaikan yang lebih penting sebenarnya. Tuhan tidak mengkritik mereka memberikan persepuluhan. Oleh karena itu, makanya di akhir ayat ini dikatakan apa? Hal-hal tersebut harus dilakukan tanpa mengabaikan yang lainnya. Tanpa mengabaikan yang lainnya. Jadi kalau yang pertama tadi sudah kita bahas, kita harus memperhatikan dan melakukan hal-hal yang penting di dalam hukum. Hal-hal yang terutama di dalam firman Tuhan. Maka hal kedua tidak boleh kita hilangkan juga. Janganlah kita mengabaikan hal-hal yang mungkin dianggap bukan paling utama. Hal-hal yang dianggap ini bukan untuk keselamatan. Kadang-kadang ada orang Kristen punya suatu konsep begini. Ini menyangkut keselamatan saya nggak? Ya kalau nggak berpengaruh ke keselamatan saya, masa bodoh lah. Loh, kita tidak punya hak untuk berlaku seperti itu. Kita tidak bisa tebang pilih firman Tuhan. Tuhan, saya mau lakukan firman-Mu yang ini saya kurang mau Tuhan.
Kalau itu adalah bagian dari firman Tuhan, apapun itu, maka kita harus melakukannya sebenarnya. Jangan mengabaikan. Tuhan tidak membenarkan orang yang gagal melakukan hal-hal yang mereka anggap kecil. Mereka anggap kecil ya, belum tentu Tuhan anggap kecil. Mungkin mereka anggap kecil. Ada orang yang menganggap, ini kurang penting, ini nggak begitu pengaruh dan lain sebagainya. Ini kan bukan masalah, poin yang saat ini bukan masalah keselamatan dan lain sebagainya. Oke, memang tidak semua doktrin berhubungan langsung dengan keselamatan. Tapi kalau itu adalah firman Tuhan, maka kita tidak punya kebebasan untuk mengabaikannya. Nah, apa yang dikasih contoh di sini oleh Tuhan? Yang dikasih contoh oleh Tuhan sebagai hal yang sebenarnya bukan hal utama, tetapi jangan diabaikan adalah persepuluhan di dalam ayat ini. Di dalam ayat ini. Dan ini adalah momen yang bagus bagi kita untuk bicara soal persepuluhan. Persepuluhan bukan hal utama di dalam firman Tuhan. Itu kita akui. Persepuluhan bukan hal utama. Orang tidak diselamatkan karena memberikan persepuluhan. Tetapi ini adalah salah satu hal yang diajarkan dalam Alkitab juga. Dan oleh karena itu di jemaat kita tidak sering-sering bicara persepuluhan. Nomor satu, karena jemaat Grafe memang sudah luar biasa sebenarnya. Dan nomor dua, memang karena pada skala prioritasnya, perpuluhan jauh-jauh kurang utama dari hal-hal yang hampir tiap minggu dikhotbahkan dari mimbar Grafe. Misalnya, hampir setiap khotbah ada menyinggung sedikit keselamatan. Hampir setiap khotbah bicara mengenai kebenaran, pentingnya firman Tuhan, dan lain sebagainya. Itu hal-hal utama, itu sering sekali dikhotbahkan. Kita bicara soal jemaat, itu adalah kita bicara soal baptisan yang benar, kita bicara soal menginjil, dan lain sebagainya. Itu sering sekali dikhotbahkan dari mimbar Grafe. Persepuluhan mungkin hanya beberapa kali disinggung dalam setahun mungkin. Ini bukan hal yang paling utama memang. Tetapi ada momennya juga untuk mempelajari tentang persepuluhan ini. Dan karena memang ayatnya sudah bicara persepuluhan, ini adalah kesempatan yang baik bagi kita untuk melihat apa kata firman Tuhan mengenai persepuluhan. Hari ini ada banyak orang yang anti dengan persepuluhan. Mungkin mereka pernah kena pengajaran palsu tentang persepuluhan. Karena ada banyak pengajaran palsu tentang persepuluhan. Ada yang mengajarkan persepuluhan di dalam rangkaian sukses teologi, di mana mereka mengajarkan ini sebenarnya semacam scam penipuan rohani. Kalau kamu memberikan kepada Tuhan, bahkan saya pernah nonton satu video yang real seorang pendeta dalam tanda kutip di Indonesia ini. Roh Kudus bilang sama saya, yang transfer sebelum jam 12 akan dikasih ini. Berapa kali lipat katanya. Waduh, saya bilang hebat juga Roh Kudus ngomong sama dia. Ini kayak undian berhadiah apa begitu. Wah, lalu dijanjikan. Kalau kamu memberikan sekian, dan kadang-kadang persepuluhan dimasukkan dalam paket janji-janji seperti itu. Kalau kamu kasih 1/10, Tuhan akan balaskan 10 kali lipat lagi. Wah, luar biasa. Berarti ini investasi yang sangat menguntungkan, gitu kan? Kalau orang mikir-mikir deposito, reksadana segala macam, ini kita mikirnya 5%, 6%, ini 1000% punya, saya juga mau, gitu ya. Oh, saudara. Ya. Tetapi ketika dibungkus di dalam konsep seperti itu, banyak orang akan kecewa karena Tuhan tidak beroperasi seperti itu. Banyak orang kata, bohong nih, ya. Ternyata saya ditipu. Ya. Ternyata saya sudah kasih uang saya kasih 1/10 bahkan lebih lagi karena dijanjikan 10 kali lipat, maka makin banyak makin bagus. Tapi tidak terjadi dan saya bangkrut dan saya ditakut-takutin kalau saya nggak kasih perpuluhan akan Tuhan kirimin hama, belalang apa segala macam. Jadi saya kasih persepuluhan. Ya. Nah, ada banyak orang yang menjadi korban penipuan seperti itu. Dan ketika mereka sadar bahwa itu penipuan, tetapi mereka akhirnya salah. Mereka berpikir bahwa pengajaran persepuluhan itu yang salah. Dan mereka berpikir bahwa ini konsep persepuluhan berarti salah. Padahal bukan konsep persepuluhan itu yang salah, tetapi sukses teologi dan penipuan rohani dengan atas nama persepuluhan dan bukan hanya persepuluhan bahkan. Itu yang salah. Dan ada orang berkata persepuluhan adalah hukum Taurat katanya. Persepuluhan itu hukum Taurat. Jadi
Karena kita tidak di bawah hukum Taurat lagi, maka orang Kristen tidak boleh memberikan persepuluhan. Jangan memberikan persepuluhan. Oh, saudara yang kasih Tuhan, coba kita mau perhatikan sekarang. Apa yang firman Tuhan katakan tentang persepuluhan ini? Coba kita lihat, ada beberapa fakta di sini. Yang pertama saya ingin tegaskan, persepuluhan yang dilakukan oleh Israel memang tidak berlaku lagi bagi kita. Sekali lagi saya tekankan ya, mungkin ada yang kaget loh, benar ya? Benar. Persepuluhan yang dikembalikan oleh Israel tidak berlaku lagi bagi kita. Mengapa? Karena persepuluhan Israel itu tidak bisa kita lakukan. Persepuluhan Israel itu adalah mengembalikan kepada orang Lewi. Sekarang siapa di sini orang Lewi gitu kan? Saya orang Tionghoa. Bukan orang Lewi. Jadi persepuluhan yang sebagaimana dilakukan oleh Israel itu memang sudah tidak berlaku lagi bagi kita. Karena memang tidak bisa kita lakukan. Bukan berarti tidak ada pelajarannya. Ada pelajarannya. Ada pelajarannya, sudah. Ya. Tetapi saya ingin katakan bahwa prinsip persepuluhan itu sudah ada sebelum Israel. Prinsip persepuluhan sudah ada sebelum hukum Taurat. Israel hanyalah salah satu bentuk penerapan dari prinsip persepuluhan. Ada prinsip persepuluhan, lalu kalau di Israel penerapannya seperti ini. Ya. Sebelum Israel penerapannya beda lagi. Nah, setelah zaman Israel, kita adalah setelah Israel, kita ada di zaman jemaat, mungkin penerapannya beda lagi. Dan kita tahu dari mana prinsip persepuluhan ini? Prinsip persepuluhan ini ada sebelum ada hukum Taurat. Coba kita buka. Ini dilakukan oleh orang-orang beriman. Contohnya adalah Abraham, kemudian Yakub. Coba kita buka, supaya waktu kita nggak habis, kita buka satu saja. Yakub. Coba kita buka di dalam Kejadian, pasalnya yang ke-28, ayat 22. Tadi saya menyinggung bahwa Yakub pernah bermimpi tentang tangga ke sorga. Dan selesai dia mimpi itu, dia sadar bahwa Tuhan menyertai dia. Dan ketika dia sadar Tuhan menyertai dia, dan Tuhan menunjukkan kepada dia jalan ke sorga. Ya, Tuhan tunjukkan kepada Yakub jalan ke sorga. Lihat, ada tangga dari bumi ke sorga. Dan Yakub belum tahu tentang Yesus Kristus. Tapi Yakub percaya kepada Tuhan. Dan setelah dia memahami jalan ke sorga, tangga yang ke sorga dari Tuhan itu, apa yang langsung dijanjikan oleh Yakub dalam Kejadian 28 ayat 22? Batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan apa? 1/10 kepadamu. Ini adalah janjinya Yakub. Janji Yakub pada Tuhan. Dari Yakub inilah, dan juga dari kakeknya Abraham, kita nggak usah buka. Tapi Abraham juga ada memberikan persepuluhan kepada Melkisedek. Ini adalah contoh-contoh orang beriman yang mereka dengan iman mereka, dengan pemahaman mereka akan kasih karunia Tuhan, mereka berkata, aku akan memberikan 1/10. Ini adalah prinsip persepuluhan. Ya. Lalu, dan Yakub tidak mungkin melakukannya seperti orang Israel. Orang Israel kasih ke Lewi. Yakub nggak bisa kasih ke Lewi. Lewi anak dia. Ya. Di sini belum lahir Lewi. Gitu. Lewi belum lahir. Lewi itu anak ketiganya Yakub. Lucu dong kalau Yakub kasih persepuluhan ke Lewi gitu kan? Enggak. Lewi itu belakangan. Jadi persepuluhan Israel adalah penerapan prinsip persepuluhan di zaman Israel. Zaman Israel sudah selesai, maka penerapan versi ini sudah selesai. Tapi kita masuk sekarang ke zaman jemaat. Dan bagaimana prinsip persepuluhan ini kita terapkan di zaman jemaat? Prinsipnya tetap sama. Itu bahwa ketika Tuhan memberkati kita, mari kita orang percaya dengan iman. Kita berkata, Tuhan, aku mengucap syukur. Aku mengucap syukur satu, Engkau telah menyelamatkan aku. Jadi ingat, ini bukan hal keselamatan. Kalau Anda belum diselamatkan, nggak usah mikir persepuluhan. Anda diselamatkan dulu gitu. Kalau Anda belum bergabung dengan jemaat yang benar, nggak usah mikir persepuluhan. Ada hal yang jauh lebih penting bagi Anda. Tetapi kalau misalnya Anda sudah diselamatkan dan Anda mengasihi Tuhan,
Anda ingin membalas kasih Tuhan dengan banyak cara dalam hidup ini. Maka salah satunya adalah melalui persepuluhan. Anda seperti Abraham, Anda seperti Yakub. Anda seperti orang-orang beriman di zaman Israel. Yang kemudian berkata, Tuhan, ya aku akan mengembalikan minimal 10% dari berkat yang kau berikan kepadaku. Aku akan mengembalikannya kepadamu untuk dipakai, untuk pekerjaanmu. Itu adalah prinsip persepuluhan. Kemudian, kita lihat lagi sekarang. Bukankah di dalam perjanjian baru persepuluhan sudah dibatalkan? Benarkah? Adakah ayat yang berkata bahwa persepuluhan dibatalkan? Di dalam perjanjian baru, ada banyak hal di perjanjian lama yang memang Tuhan menyatakan tidak perlu lagi. Contohnya, coba kita buka pertama, Galatia pasal 5. Galatia pasal 5, kita lihat ayat yang ke-6 misalnya. Oke? Galatia 5 ayat yang ke-6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Oke, satu hal jelas di dalam perjanjian baru, Tuhan dengan tegas, bukan hanya satu ayat ini. Kita bisa buka banyak sekali, tapi karena waktu saya buka satu saja. Kita tidak perlu lagi disunat. Di dalam perjanjian lama itu harus disunat. Setiap laki-laki Israel harus disunat. Kalau tidak disunat, dia harus dimusnahkan dari umatnya. Tapi masuk perjanjian baru, terutama untuk bangsa-bangsa non-Yahudi, nggak perlu disunat. Kamu mau disunat boleh, nggak disunat juga nggak apa-apa. Itu bukan hal. Oke. Berarti jelas keharusan sunat ditiadakan. Kita buka lagi Ibrani, saudara. Ibrani pasal 9. Apalagi yang ditiadakan? Ya. Ibrani pasal 9. Dan ini satu pasal bisa kita baca semua, tapi saya mulai dari ayat 9 saja. Ibrani 9 ayat 9. Itulah kiasan masa sekarang. Apa itu kiasan masa sekarang? Bait suci dengan korban-korbannya. Ya. Itulah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu dibawalah persembahan dan korban yang tidak dapat menyempurnakan hati nurani orang yang mempersembahkannya. Melainkan hanya berkenaan dengan makanan, minuman, dan berbagai macam pembasuhan. Ini peraturan-peraturan lahiriah yang hanya berlaku sampai tiba saat pembaharuan. Ya. Ayat 11, namun Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya tidak termasuk ciptaan ini. Nah, dia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat kudus. Oke, kita bisa baca terus. Tapi intinya ini memberitahukan kita bahwa bait suci dengan segala seremonialnya, persembahan dombanya, pembasuhannya, tabut perjanjiannya, itu semua hanyalah kiasan, Tuhan bilang. Kiasan yang berlaku sampai dengan saat pembaharuan. Jadi itu berarti itu juga sudah ditiadakan. Orang Kristen tidak perlu sembelih domba hari ini. Makanya hari ini tiap minggu kita bukan giliran jemaat siapa yang beli domba hari ini gitu kan. Ya. Tiap diaken digilir ya. Hari ini Pak Timotius pimpin khotbah, Pak Timotius yang sediakan domba 1 ekor ya gitu ya. Nah, nanti besok siapa lagi dia akan angkat gitu. Pasang domba 1 kita sembelih di sini rame-rame. Enggak. Kita nggak ada seperti itu. Kenapa? Sudah berlalu. Jelas. Apalagi yang sudah berlalu? Kolose, coba kita buka. Kolose pasal 2. Ya. Kolose pasal 2 kita baca dari ayat yang ke 16, 17. Kolose pasal 2 ayat 16 dan 17. Karena itu jangan biarkan orang menghakimi kamu mengenai makanan dan minuman. Oke, masalah makanan dan minuman sudah tidak ada lagi haram dan halal. Dan ini bukan satu-satunya ayat, saudara. Dalam 1 Korintus, Paulus berkata tidak ada yang segala sesuatu halal bagiku. Ya. Tuhan pernah suruh Petrus, dia kasih penglihatan pada Petrus, diturunkan satu penuh dengan satu lembar kain penuh dengan binatang. Petrus bilang, sembelih, ya Tuhan bilang sembelih makan. Petrus bilang, Tuhan, belum pernah dari kecil sesuatu yang tidak tahir masuk dalam mulutku. Tuhan bilang, Petrus, apa yang Tuhan nyatakan tahir jangan kau bilang tidak tahir. Sudah selesai. Tuhan Yesus berkata, apa yang masuk ke dalam mulut akan keluar di jamban. Tidak ada apapun yang masuk ke dalam diri manusia yang menajiskan manusia.
Yang keluar dari hati itulah yang menajiskan manusia, bukan yang masuk ke dalam mulut. Yang masuk dalam mulut paling jelek adalah bikin kamu sakit perut gitu. Diare itu bisa. Ya makanya makannya bersih-bersih juga. Tapi bukan untuk kesucian hati. Untuk masalah usus kita mungkin. Tapi tidak ada yang masuk yang menajiskan manusia. Jelas sekali. Jangan ada orang membiarkan kamu menghakimi mengenai makanan dan minuman, ataupun mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Orang Israel tiga kali setahun harus ke Yerusalem, Paskah, Pentakosta, hari raya Pondok Daun. Ya, mereka harus setiap Sabat, mereka punya aturannya. Tiap bulan baru mereka harus persembahkan domba dan sebagainya. Itu sudah ayat 17, semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang akan datang, sedangkan wujudnya ialah Kristus. Poin saya adalah bahwa perjanjian baru sangat jelas mengatakan sunat tidak perlu lagi. Persembahan domba tidak perlu lagi. Makanan haram halal tidak perlu lagi. Ini semua ada ayatnya. Sabat dan hari raya dan ini semua adalah kiasan. Tapi tidak ada satu ayat pun yang berkata perpuluhan tidak perlu lagi. Ini poin saya. Kalau ada orang bilang, kan perpuluhan sudah dibatalkan di dalam perjanjian baru. Ayatnya mana? Semua poin tadi, kalau kenapa orang kita tidak lagi ini sembelih domba? Ya ada ayatnya, bilang sudah itu kiasan. Kenapa kita tidak lagi sunat? Ada ayatnya yang bilang sunat sudah berlalu. Tapi adakah ayat yang mengatakan bahwa sekarang perpuluhan ditiadakan? Tidak ada. Tidak ada ayat seperti itu. Bahkan Matius 23 ayat 23, Tuhan Yesus berkata apa? Yang satu harus dilakukan, yang satu jangan diabaikan. Kita buka lagi Ibrani pasal 7. Ibrani pasal 7. Ibrani 7 ayatnya yang ke-8. Ibrani 7 ayatnya yang ke-8. Nah, ini adalah penerapan pemberian perpuluhan di zaman jemaat lokal. Ibrani 7 ayat 8 berkata, di satu pihak, nah ini TB1 dengan TB2 agak sedikit beda terjemahannya, TB2 bikin sedikit lebih jelas mungkin, tapi intinya sama. Saya baca TB2. Di satu pihak, manusia-manusia fanalah yang menerima persepuluhan. Jadi ini bicara mengenai di zaman Israel dulu, orang Lewi. Orang Lewi menerima persepuluhan. Sedangkan di pihak lain, yang menerima persepuluhan adalah dia yang tentang dirinya diberi kesaksian bahwa dia hidup. Siapa yang dimaksud dia? Dia yang tentang dirinya diberi kesaksian bahwa dia hidup. Tuhan. Jadi, ayat ini justru mengajarkan kita bahwa saat ini di zaman gereja lokal, perpuluhan itu dikembalikan kepada Tuhan. Tuhan menerima persepuluhan. Tuhan menerima persepuluhan. Dia yang tentang dirinya diberi kesaksian bahwa dia hidup. Bagaimana caranya Tuhan menerima persepuluhan? Tuhan menerima persepuluhan di dalam tubuhnya, yaitu di dalam jemaat. Jadi kalau Israel, di dalam zaman Israel, persepuluhan diberikan pada orang Lewi. Maka di dalam zaman jemaat, persepuluhan diberikan kepada jemaat lokal. Dan ini adalah yang diajarkan Alkitab mengenai persepuluhan. Apakah ini hal yang paling utama? Tidak. Alkitab bilang ini bukan masalah keselamatan. Saya tidak memberikan persepuluhan kan saya nggak masuk neraka kan pasti. Enggak, saya nggak bilang nggak masuk neraka begitu ya. Dan ini juga bukan saya khotbahkan pada orang yang belum selamat. Sekali lagi, kalau Anda belum diselamat, ada hal yang jauh-jauh lebih penting. Kalau Anda belum bergabung dengan jemaat yang Alkitabiah, Anda belum memberi diri dibaptis, ada hal yang jauh-jauh lebih penting. Tetapi saya sebagai hamba Tuhan, saya juga tidak boleh mengabaikan untuk memberitakan seluruh maksud Allah. Sebenarnya tujuannya bukan hanya orang bilang, jelaslah namanya pendeta ya pasti khotbah persepuluhan kan yang diuntungkan gereja dia. Saudara yang kasih Tuhan. Sebenarnya saya berkata bahwa mengkhotbahkan persepuluhan memang ada risiko dianggap seperti itu. Tetapi itu adalah untuk kebaikan umat itu sendiri.
Karena ada satu prinsip Tuhan. Barang siapa menabur banyak, ia akan menuai banyak. Dan Tuhan tidak akan, saya bukan mengkhotbahkan teologi sukses. Saya tidak berjanji bahwa kamu kasih persepuluhan, bulan depannya akan dapat 10 kali lipat. Enggak, itu bohong, saudara. Itu bohong. Tetapi Tuhan tidak pernah merugikan siapapun. Anda baca di dalam Alkitab, Tuhan tidak pernah merugikan siapapun. Anda berani dengan iman memberi kepada Tuhan, Tuhan akan berkati Anda. Saya yakin itu. Tapi ingat, bukan Anda main-main sama Tuhan. Bukan Anda main-main. Anda belum orang yang diselamatkan. Tapi, Gembala Stephen bilang, kalau saya kasih persembahan, Tuhan akan berkati saya. Saya kasih aja lah, kasih. Katanya kan nggak bulan depan kan, siapa tahu 2 bulan depan gitu kan. Ya, belum, siapa tahu 6 bulan ke depan. Ditunggu. Tapi Anda tidak perhatikan hal lain. Anda bukan orang yang diselamatkan. Anda bukan orang yang hidup dalam kebenaran. Tuhan memberkati Anda atau tidak kan bukan hanya Anda kasih persepuluhan atau enggak. Kalau Anda kasih persepuluhan tapi Anda berzina di luar, bagaimana Tuhan akan berkati Anda? Anda kasih persepuluhan tapi hidup Anda enggak benar, gimana Anda berkata Tuhan? Berkatilah saya kasih persepuluhan. Tuhan bilang, benar sih kamu kasih persepuluhan, tapi kamu kayak orang Farisi kalau gitu. Ada hal yang utama kamu nggak lakukan, kamu pikir yang ini yang kamu mau lakukan. Tuhan akan berkati orang yang memberikan kepadanya, tapi dengan iman yang benar. Dengan proporsi yang benar, bos. Ya, saya mengejar hal-hal utama dalam firman Tuhan. Dan saya juga melakukan apa yang saya bisa, yang lain yang saya tahu. Termasuk perpuluhan. Maka Tuhan akan berkati. Bukan dengan mendadak, bukan tiba-tiba kaya mendadak, dan lain sebagainya. Tapi Tuhan akan berkati langkah demi langkah, demi langkah, demi langkah. Saya bisa saksikan itu dalam hidup saya sendiri. Saya bisa saksikan itu dalam hidup banyak orang yang saya kenal. Yang setia memberikan persepuluhan. Saya bisa bacakan banyak sekali kisah dalam sejarah. Rockefeller, mungkin Anda tahu nama itu. Rockefeller adalah mantan orang terkaya dunia. Dan dia orang Kristen. Dan ketika ditanya apakah dia memberikan persepuluhan, dia jawab dengan tegas, ya saya memberikan persepuluhan. Tapi dia bilang begini, dan ini dia sudah jadi orang terkaya dunia, saudara. Tapi dia bilang begini, saya tidak mungkin kasih persepuluhan hari ini. Kalau saya tidak memberikan persepuluhan, waktu saya menerima gaji pertama saya $1,5. Saya tidak mungkin memberikan persepuluhan saat saya orang terkaya dunia. Kalau saya tidak memberikan persepuluhan, waktu gaji saya $1,5. Saya ingat katanya, waktu saya terima uang pertama saya masih kecil. Mama saya datang kepada saya dan berkata, Mama akan senang kalau kamu memberikan 1/10 kepada Tuhan. Dan saya lakukan itu. Dan dia lakukan itu terus. Dia lakukan itu terus. Sehingga ketika dia menjadi orang terkaya dunia, dia bisa dengan tegas berkata, ya, saya memberikan persepuluhan. Tapi saudara, ketika seseorang setia dalam hal kecil, Tuhan bilang dia akan setia dalam hal besar. Tuhan akan tambahkan dan Tuhan akan berikan. Ini adalah bagian dari firman Tuhan. Oleh karena itu, saya berkhotbah ini bukan supaya kas gereja bertambah, bukan. Terus terang jemaat Grafe sudah cukup setia. Banyak yang juga setia memberikan persepuluhan. Tetapi saya mengkhotbahkan ini demi orang percaya. Kalau Anda ingin diberkati oleh Tuhan, bukan secara mendadak sekali lagi. Kalau Anda ingin iman Anda bertambah, kalau Anda sungguh ingin Tuhan memberkati Anda, kenapa Anda tidak berpegang pada firman Tuhan berkata, ya, saya akan lakukan. Saya akan dengan iman melakukannya. Tuhan berkata di Maliaki, ujilah aku. Ujilah aku. Menyaring nyamuk, menelan unta. Kita jangan menyaring nyamuk, menelan unta. Saudara. Unta harus kita singkirkan. Tapi unta udah disingkirkan,
Nggak perlu juga sih ada nyamuk kita telan-telan juga. Jadi yang benar adalah unta jangan ditelan, kutu juga jangan ditelan. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan, kami mengucap syukur bahwa Engkau adalah Allah yang baik. Dengan penuh belas kasihan, Engkau telah mencurahkan keselamatan pada dunia yang tidak pantas mendapatkannya. Dan kami mengucap syukur ketika kami percaya kepadamu. Kami dilahir barukan. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, tolong kami. Tuhan, bantu kami untuk memahami firman. Jikalau ada di tempat ini yang masih perlu percaya kepadamu dengan sepenuh hati, Engkau yang bekerja dalam hatinya. Itu adalah hal utama Tuhan. Jikalau ada yang perlu bergabung dengan jemaat memberi diri dibaptis, melakukan kehendak-Mu yang dalam hal ini, Engkau yang terus bekerja dalam hatinya, itu adalah hal utama Tuhan. Jikalau ada di antara umat-Mu yang bergumul dengan dosa dan perlu menyangkal diri dan melepaskan dosa, Tuhan Kau yang terus bekerja dalam hatinya, itu adalah hal yang utama Tuhan. Ajar kami untuk melakukan hal-hal yang sangat-sangat penting dalam firman-Mu. Tapi Tuhan, ajar kami juga untuk tidak mengkotak-kotakkan firman-Mu. Untuk tidak berkata, ya saya hanya mau melakukan sebagian. Sebagian yang saya anggap penting. Sebagian yang menurut saya bisa saya lakukan. Tetapi baiklah kami berseru dengan iman kepadamu Tuhan, kami ingin melakukan segenap kehendak-Mu. Segenap kehendak-Mu Tuhan. Karena itu baik bagi kami. Pimpin kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin.